Sedikit dijelaskan tentang gender. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi itulah yang disebut dengan gender. Kalau beda dengan kodrat. Nah, perempuan itu biasanya kodratnya mengandung, melahirkan, menyusui, sementara laki-laki itu memproduksi sperma. Kalau kita bahas secara biologis kodratnya. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 4. Dalam konsep sosiologi agama dalam diferensiasi sosial, hal ini dikarenakan kenapa agama dikategorikan termasuk konsep diferensiasi sosial. Nah, yang A, agama adalah dasar pelapisan. B, agama tanpa manusia akan bersamaan kedudukan. C, perbedaan agama tidak menyebabkan tinggi rendah. D, pemerintah perlu menetapkan agama resmi. Atau E, proses sekularisasi berlangsung dalam berbagai aspek. Nah, jawabannya di sini yang C. Kenapa? Karena kita harus dulu tahu apa itu konsep diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial artinya kita melakukan perbedaan yang sejajar atau membuat perbedaan tapi sejajar. Misalnya apa? Misalnya itu contoh diferensiasi itu ada profesi, ada jenis kelamin, ada etnis atau suku bangsa, ada ras atau warna kulit, dan ada agama. Kita membedakan agama, kita membedakan ras, kita membedakan etnis, tapi tidak pernah kita bikin stratifikasi yang mana agama yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Makanya jawabannya itu C, perbedaan agama tidak menyebabkan tinggi atau rendahnya kedudukan. Adakah orang yang misalnya A, agamanya Islam lebih tinggi dari si B yang beragama Kristen? Kan tidak, apapun agama kita tetap saling menghargai dan menghormati. Nomor 5. Salah satu peran gender yang selalu dilekatkan pada perempuan adalah, nah tadi sudah dibahas, gender itu adalah sikap atau peran yang terbentuk dari kebudayaan. Berarti di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Ya, kalau A menstruasi, B mengandung, C melahirkan, D menyusui, itu adalah kodrat seorang wanita. Selanjutnya nomor 6. Sudah puluhan tahun keluarga Pak Setio yang berasal dari Jawa merantau dari daerah Bandung. Selama berinteraksi dengan lingkungan barunya, mereka masih memegang prinsip budaya asalnya. Perilaku Pak Setio tersebut terikat oleh A, modernisme, C, Calvinisme, D, primordialisme, D, determinisme, atau E, hedonisme. Kita bahas satu-satu. Modernisme adalah hubungan manusia dengan lingkungan yang modern, berarti bukan. Yang B, Calvinisme itu adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan sehingga kita cenderung merendahkan bangsa yang lain. Yang C, primordialisme, perasaan kesukuan yang berlebihan atau dapat juga disebut pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, bisa adat, tradisi, dan kepercayaan. Yang determinisme itu adalah peristiwa yang terjadi akibat beberapa keharusan. Yang hedonisme itu adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan merupakan tujuan utama manusia. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena selama berinteraksi dengan lingkungan baru, mereka masih memegang teguh prinsip dan budaya asal.